catatan harianmu dan kau bakar di kaki pohon mangga di samping kamar tidurmu. Kau kembalikan aku jadi pohon dan aku semakin mencintaimu. Ada kawan Sofyan jualan bakso kini karena dipecat perusahaan, karena mogok, karena ingin perbaikan, karena upah. Ya, karena upah. Di Ciroyom ada kawan Sodia. Si lakinya terbaring di amben kontrakan. Buruh pabrik teh terbaring pucet dihantam tipes. Ya, dihantam tipes. Waktu mereka akhirnya memutuskan untuk memfilmkan ADC, menghidupkan Rangga kembali. Yang mereka Mira Lesmana, Riri Riza ini pembaca puisi dan follower huruf kecil. Jadi mereka membayangkan setelah 14 tahun kalau Rangga menulis puisi-puisinya itu seperti puisi-puisinya Aan Mansur. Jadi sebenarnya waktu dibangun skenario itu, sebenarnya yang mereka bayangkan adalah Aan Mansur, jadi Rangga itu sebenarnya saya. Bercanda, tapi ya begitu. Waktu saya tanya Mira kenapa harus saya, dia bilang ini agak susah karena kita sudah membayangkan Rangga itu kalau seandainya dia cara berpikirnya di puisi-puisinya seperti ini, melihat lagi itu sih sebenarnya. Berarti dari cerita kamu sebenarnya kamu udah jadi Rangga sejak 14 tahun lalu sebenarnya. Iya. Bukan 6 bulan lalu. Bukan, Gitu. ya. Oke, sekarang saya mau ke Ini Rangga yang lain tuh. Sekarang saya mau ke Mas Cindil dulu, Mas. Bagaimana rasanya Mas memerankan seorang Wiji Tukul dalam film? Deg-degan ya. Yang pertama karena waktu Angginun itu ngontak saya, tak pikir film yang lain karena saya sama Angginun itu punya banyak rencana film sih. Nggak menduga karena kalau ternyata Wiji Tukul gitu kan. Waktu itu juga aku nggak langsung menerima gitu kan, karena juga harus berpikir juga, harus banyak menimbang juga karena ya aku sangat mengagumi sosok Wiji Tukul gitu. Sayang di saat Wiji Tukul masih ada saya nggak bisa bertemu secara langsung ya, hanya melihat dari kejauhan pada waktu itu karena di tahun-tahun itu saya juga baru pertama awal-awal lah masuk ke kampus, jadi melihat sosok Wiji Tukul itu selalu di kejauhan di antara demo-demo, di antara bakul-bakul pasar Beringharjo waktu itu. Dan kemudian lewat puisi-puisinya. Jadi saya kenal Wiji Tukul ya awalnya dari puisi-puisinya dan kemudian juga dari aktivitasnya gitu kan. Nah, rasanya gimana? Ya tadi ada deg-degannya juga, tapi ada juga rasa senangnya juga karena saya akan bisa mengenal lebih jauh lagi sosok Wiji Tukul. Saya seperti terfasilitasi untuk bisa mengenal lebih jauh lagi, terutama lewat puisi-puisinya. Karena cukup terbatas ya, dokumentasi visualnya sangat terbatas.
Saya berangkat dari foto-foto, dari video, dan juga yang terutama memang dari puisi-puisi. Malam ini adalah malam terakhir dari ASEAN Literary Festival 2016. 4 hari lalu, hari Kamis, malam pembukaan, kita semua tidak bisa menduga apakah kita bisa sampai pada hari ini dengan bisa melaksanakan semua program-program kita dan bisa menyelesaikan festival ini dengan kegembiraan, kelegaan, keoptimisan tentang hari depan sastra Indonesia, sastra di Asia Tenggara, masa depan festival sastra, masa depan kebebasan berekspresi dan berbicara di negeri ini. Tapi setelah apa yang dilalui beberapa hari ini, kita bisa masih memelihara kepercayaan kita pada keberanian, pada suara hati nurani, pada akal sehat, bahwa segala hal bisa kita lawan, bahwa segala hal yang sewenang-wenang, bahwa segala hal yang hendak membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berkarya seni, kebebasan untuk berpikir, kemerdekaan kita untuk berbicara, itu tidak akan bisa memberangus kita. Semuanya bisa kita lawan asalkan kita bisa berani dan bersatu padu untuk melawan itu semua. ASEAN Literary Festival tahun ini semakin menunjukkan bahwa sastra dan festival sastra tak bisa lepas dari persoalan masyarakat, dari dinamika kekinian, dan dari tantangan zaman. ASEAN Literary Festival 2016 juga menunjukkan bahwa akal sehat akan selalu menang melawan kebebalan, kekerasan, dan dan kami sangat berbahagia kami masih bisa mendapat kesempatan ini untuk bisa memberikan penghormatan ini. Dan pada kesempatan ini pula saya mengundang Bapak Budi Dharma untuk selanjutnya bisa menyampaikan, bukan pesan-pesan ya, menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau, menyampaikan catatan-catatan beliau terhadap apapun, bagaimana melihat relevansi sastra dan sastrawan terhadap situasi masyarakat sekarang ini.
warahmatullahi wabarakatuh.